Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe. Jumpa lagi di seputar teknologi, dan kali ini seputar teknologi akan membagikan tips kepada kalian cara melakukan instalasi driver printer Epson L380. Jadi di sini saya sudah mempunyai printer Epson L380, yang mana printer Epson ini belum terinstall drivernya di laptop atau netbook saya, teman-teman. Jadi cara ini bisa teman-teman praktekkan. Jadi langkah-langkah melakukan instalasinya. Cara melakukan instalasi driver dengan mendownload ya. Jadi di sini saya akan mendownload driver printer Epson L380 ini. Jadi langkah-langkah mendownload driver Epson L380 ini, pertama-tama teman-teman bisa masuk di browser internet kalian. Jadi di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Oke, setelah saya masuk di browser Google Chrome, kemudian di sini ketik download driver printer Epson L380 ya. Setelah kita mengetik seperti ini di URL-nya, di alamatnya, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan diarahkan ke situs-situs yang menyediakan driver printer Epson L380 ini. Di sini tipsnya, teman-teman, cari situs yang memang adalah situs resmi dari Epson. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di sini ada alamat epson.com, epson.co.id ya. Jadi di sini saya akan masuk di situs resminya saja, teman-teman ya. Kelebihan apabila teman-teman masuk di situs resminya, sistem operasi yang teman-teman gunakan akan otomatis terdeteksi ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencari bit berapa atau sistem tipe apa yang teman-teman gunakan. Oke, di sini saya masuk di situs resmi epson.co.id Indonesia. Jadi cara ini teman-teman harus connect terlebih dahulu di internet ya. Kalau misalnya teman-teman menonton video ini, itu artinya teman-teman sudah mempunyai kuota internet ya. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan diarahkan Epson L380 ya. Kemudian di sini ya, di operation systemnya. Untuk mengetahui tipe sistem apa yang teman-teman gunakan, teman-teman bisa masuk ke start seperti ini, kemudian komputer, kita klik kanan, kemudian kita memilih properties. Di sini akan terlihat sistem tipe apa yang teman-teman gunakan. Jadi di sini saya menggunakan tipe 32 bit ya. Jadi di sini saya memilih di sistem ini Windows 7 32 bit ya. Jadi di sini bisa terlihat ya. Jadi di sini bisa terlihat Windows 7 32 bit detected. Jadi situs ini secara otomatis mendeteksi bahwa yang kita gunakan itu adalah Windows 7 32 bit. Karena di sini Windows 7 ini terdeteksi ya. Oke, di sini saya memilih ini. Nah, setelah saya memilih ini, kemudian langkah selanjutnya di sini saya langsung saja masuk di driver. Nah, setelah saya masuk di driver, kemudian di sini akan ada dua driver dan scanner ya. Karena di sini kita bisa melihat printer Epson ini adalah printer 3-in-1. Jadi printer ini bisa digunakan untuk scan, bisa digunakan untuk fotokopi, dan untuk mencetak ya. Jadi di sini kita dibutuhkan dua driver. Yang pertama adalah
driver scannernya, dan yang kedua adalah driver untuk printernya ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal mengklik download ya. Kemudian yang scannernya ini teman-teman juga bisa mengklik download. Nah, setelah teman-teman mendownload di situs ini ya, maka langkah selanjutnya hasil downloadnya itu bisa teman-teman simpan di komputer teman-teman ya. Nah, dan di sini sebelum saya membuat video ini saya sudah mendownload driver printernya, driver printer dan driver scanner printer ini ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya di sini kita bisa melihat printernya ini. Jadi sebelum kita melakukan instalasi drivernya, teman-teman harus menghidupkan printernya terlebih dahulu. Setelah printernya hidup, kemudian langkah selanjutnya di sini untuk kabel USB-nya yang terhubung ke printer, teman-teman harus mengkonekkannya ya. Jadi di sini saya sudah mencolokkan kabel USB printernya ini. Setelah seperti ini, kemudian di sini teman-teman bisa masuk di device and printer. Oke. Di sini kita akan melihat teman-teman. Nah, untuk printer yang belum kita download atau kita install drivernya ya, maka di sini akan ada tanda seru seperti ini ya. Ini artinya bahwa printer ini belum diinstal drivernya. Dan kalau misalnya setelah selesai terinstall, maka akan muncul gambar-gambar seperti ini. Oke, di sini saya keluar. Di sini setelah kita mengkonekkan kabel USB-nya dan menghidupkan printernya, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan, yang terlebih dahulu kita install driver printernya. Jadi di sini saya mengklik 2 kali. Kemudian di sini saya klik yes. Nah, setelah di sini saya mengklik yes, kemudian langkah selanjutnya di sini saya klik OK. Kemudian di sini ada bahasa apa yang teman-teman gunakan. Di sini saya pilih bahasa Indonesia ya. Kemudian di sini saya klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini saya klik setuju kemudian di sini saya klik OK. Jadi bagi teman-teman pengguna Windows 8 dan Windows 10, sebenarnya printer ini, printer Canon dan printer Epson itu sudah otomatis terdeteksi. Hanya saja apabila teman-teman tidak menginstal drivernya atau mendownload driver resminya, maka yang akan tampil di Microsoft Word hanya ada pengaturan kertas yang hanya sedikit, yaitu hanya ada legal. Oke, di sini teman-teman untuk penginstalan driver printer dan konfigurasi Word berhasil diselesaikan. Di sini kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini saya akan masuk di Start, kemudian Device and Printer. Kalau tadi printernya ini tidak bergambar printer ya, di sini sudah bergambar printer teman-teman ya. Tapi di sini masih ada tanda seru. Mengapa masih ada tanda seru seperti ini? Karena yang kita install hanya driver printernya saja, dan masih ada yang belum lengkap, masih ada yang belum berfungsi, yaitu driver scannernya ya. Jadi untuk penginstalan ini belum 100% berhasil. Tapi untuk printer yang seperti ini sebenarnya sudah bisa kita lakukan mencetak. Jadi di sini saya akan mengetes untuk melakukan pencetakan. Di sini saya klik kanan, kemudian printer properties, kemudian di sini print test pack ya. Di sini kita akan melihat printer ini sudah bisa untuk mencetak.
Oke, jadi printer ini sudah bisa untuk mencetak. Tapi di sini kita melihat di layar monitor teman-teman itu masih tanda seru. Mengapa tanda seru? Karena driver scannernya. Jadi driver scannernya ini atau driver yang ini belum bisa kita gunakan ya. Ini bisa kita gunakan apabila kita melakukan instalasi drivernya. Jadi caranya itu di sini kita masuk lagi di folder atau di file yang sudah kita download tadi ya. Nah, di sini kita sudah menginstal drivernya. Sekarang kita menginstal driver scannernya. Di sini kita klik 2 kali scan ya. Kita klik 2 kali seperti ini. Kemudian kita klik yes. Di sini teman-teman bisa melihat masih ada tanda seru ya. Oke, di sini saya akan melakukan instalasi driver scannernya. Program konfigurasi di sini kita klik berikutnya. Di sini kita setujui, kita checklist, kemudian berikutnya. Kita tunggu, di sini sudah dalam penginstalan teman-teman. Oke, Epson Scan 2 berhasil diinstal. Di sini kita klik selesai. Kemudian kita masuk lagi di driver di device and printer. Di sini kalau misalnya kita melihat sudah tidak ada lagi tanda seru ya. Itu artinya bahwa printer ini drivernya 100% berhasil kita install ya. Jadi di sini kita bisa juga menggunakan scannernya. Jadi caranya itu di sini kita keluar terlebih dahulu. Di sini setelah kita melakukan instalasi driver scannernya, maka akan muncul di desktop tampilan yang seperti ini teman-teman, Epson Scan 2 ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kita klik 2 kali, kita akan melakukan scan. Kalau misalnya teman-teman mengklik 2 kali dan tidak ada pilihan di sini, ini kita batalkan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kabel USB-nya ya, ini kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita masukkan lagi. Oke, di sini nanti instalasi driver Epson S Series ini sudah successful ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian di sini baru kita mengklik 2 kali Epson Scan-nya ini. Di sini saya akan melakukan scan ya. Nah, jadi cara melakukan scan. Jadi di sini teman-teman ya, di sini sudah ada kertas ya, kertas yang seperti ini saya masukkan. Jadi di sini sih kita akan belajar melakukan scan dengan menggunakan dokumen ya, dengan scan dengan menggunakan dokumen ya. Setelah seperti ini kita simpan, kemudian di sini kita melihat ya. Di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk lagi Epson Scan. Nah, setelah saya masuk di Epson Scan seperti ini, maka secara otomatis akan terdeteksi. Di sini Epson L380 series ya. Kemudian di sini di modenya ya, mode teman-teman bisa, apabila teman-teman menggunakan foto, teman-teman bisa memilih di sini foto ya. Tapi karena di sini kita menggunakan dokumen, maka di sini kita memilih mode dokumen. Kemudian di sini akan ada ukuran dokumennya. Ukuran dokumennya teman-teman ingin menggunakan ukuran dokumen apa ya? Misalnya di sini A4. Kemudian sumber dokumennya di sini biarkan seperti ini secara otomatis. Jenis gambarnya di sini otomatis atau bisa teman-teman pilih di sini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan warna, teman-teman bisa memilih warna ya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak ada warnanya di dokumen yang teman-teman scan, maka di sini teman-teman bisa memilih hitam putih. Karena dokumen yang saya scan di sini menggunakan warna, jadi di sini saya memilih warna. Jadi maka akan seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk resolusinya, apabila teman-teman tidak ingin hasilnya nanti besar ya, jadi teman-teman bisa menggunakan 200 atau 150, tapi hanya saja
Apabila kita mengurangi resolusinya, maka hasilnya pun akan tidak terlalu bagus daripada resolusi yang besar seperti ini ya. Di sini saya memilih 200, saya coba. Setelah seperti ini, kemudian di sini teman-teman bisa memutarnya ya, tapi di sini saya memilih yang seperti ini saja. Kemudian output gambar gandanya di sini saya tidak mengaktifkannya ya. Setelah seperti ini, kemudian format gambarnya teman-teman bisa memilih PDF, JPG, MPG. Di sini saya akan memilih JPG ya, kita akan membuat gambar ya. Kemudian nama filenya di sini, nama filenya. Jadi nanti untuk foldernya ini akan tersimpan secara otomatis di folder dokumen dengan nama IMG 2018118. Setelah seperti ini, kemudian teman-teman bisa tinjau terlebih dahulu atau preview terlebih dahulu sebelum kita mengeksekusi perintah ini. Jadi di sini kita tinjau terlebih dahulu. Jadi pemindaian pratinjau ini sedang berlangsung. Jadi proses scan-nya ini sedang berlangsung di sini. Oke. Di sini pemindaiannya atau proses scan-nya sudah berhasil dilakukan, maka yang didapat hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Setelah teman-teman melihat di sini dan hasilnya ini sudah bagus, maka teman-teman tinggal pindai ya. Jadi di sini saya akan pindai. Kita tunggu sampai proses ini selesai, teman-teman. Oke, nanti pada saat prosesnya selesai, maka kita akan dibawa ke proses hasil yang sudah jadi seperti ini ya. Jadi karena tadi di sini letaknya ada di folder dokumen, maka kita cari di folder dokumen ya, dokumen ini. Kemudian dengan nama IMG 2018118 ya. Jadi ini teman-teman ya, kita klik 2 kali. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat di pengaturan sini, kalau misalnya teman-teman menggunakan foto, maka teman-teman bisa mengubah modenya ini menjadi foto. Jadi seperti itu ya. Kemudian ukurannya teman-teman kalau misalnya menggunakan kertas AB, teman-teman bisa menggantinya menjadi AB. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekian video tutorial bagaimana cara melakukan instalasi driver printer Epson L380 ini dan melakukan instalasi driver scan dari printer L380 ini. Sekian video tutorial bagaimana cara melakukan instalasi driver printer Epson. Dan jangan lupa subscribe video tutorial ini agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya.